Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, balik lagi bersama saya Medical Shock, dan kali ini kita akan melakukan membahas gangguan psikotik akut ya atau F23. Jadi gangguan psikotik akut ini termasuk ke dalam kriteria skizofrenia ya, tapi skizofrenia yang akut ya. Nah, kita mulai dari definisinya dulu. Jadi gangguan psikotik akut itu adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan mulanya timbul gejala psikotik, yaitu satu atau lebih seperti gejala-gejala psikotik ya, seperti delusi atau waham, halusinasi, inkoheren atau bicaranya kacau, postur yang aneh atau perilaku yang aneh juga. Kemudian dari etiologinya ada 4 ya utamanya. Ada faktor genetik ya, seperti pada kembar monozigot ya, itu kemungkinan bisa terjadi gangguan psikotik atau skizofrenia ya kalau udah lama. Kemudian ada faktor biologi seperti kelainan neurotransmitter dopamin atau serotonin. Dan juga ada karena faktor kepribadian ya, atau gangguan kepribadian, misalkan dia udah lebih dari 18 tahun memang punya kepribadian paranoid, anankastik, dan lain-lain ya. Dan kita lihat juga apakah etiologinya terdapat faktor psikososial ya, khususnya pada psikotik akut yang dimana itu berupa stresor kehidupan seperti ada masalah di keluarga, masalah di ekonomi, masalah di lingkungannya, apakah dia dibully, apakah dia terlilit hutang ya, pada faktor psikososialnya, jadi menyebabkan stres yang berkepanjangan. Jadi tadi ya itu yang etiologinya. Kemudian ini patofisiologinya utamanya itu karena hiperaktivitas neurotransmitter dopaminergik dan terdapat timbul gejala positif dan negatif skizofrenia. Nah, ini untuk patofisiologi lengkap dari gangguan psikotik akut. Tadi kan kita udah belajar sedikit ya tentang etiologinya ya. Jadi ada faktor genetik, ada faktor biologi, dan gangguan kepribadian, serta faktor psikososial. Nah, jadi dari ini kita lihat nih ya, yang paling menonjol yang mana, apakah itu faktor psikososial, gangguan kepribadian ya, dan juga kalau pasti bakal ada faktor biologinya sih. Jadi karena ada mungkin karena contohnya nih ya, kita kasih contoh ada faktor psikososial, misalkan dia terlilit hutang ya udah setahun dan dia terjadi kelainan ya atau gangguan psikotik ya, itu karena dia terdapat abnormalitas pada neurotransmitter dopamin sih utamanya, dan ada pada serotonin juga ya, atau 5-HT2A atau 5-hidroksitriptamin 2A di sel piramidnya. Sel piramid yang ada di histologi ya, itu tadi kasih gambar di sini. Nah, kemudian di sini juga ada nih karena itu dia terjadi peningkatan aktivitas dopamin ya di 1 atau D2, karena dia peningkatan aktivitas dopaminergik kan tadi. Kemudian karena terjadi peningkatan aktivitas dopamin itu ada 4 jalur nih. Pertama ada jalur mesolimbik, tuberoinfundibular, nigrostriatal, dan mesokortikal. Jadi kalau untuk jalur mesolimbik ini, yang jalur pertama ini itu pertama tuh dia menembakkan neuron-neuronnya awalnya tuh dari VTA ya atau ventral tegmental area, kemudian ke nucleus accumbens ya, yang dimana tuh nucleus accumbens tuh berada pada sistem limbik ya, makanya dibilang mesolimbik. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya gejala positif pada skizofrenia atau psikotik ya, seperti delusi, halusinasi, bicara kacau atau inkoheren, dan gaduh gelisah ya. Kemudian untuk jalur tuberoinfundibular ini ada di antara ini jalur hipotalamus dan hipofisis ya. Nah, ini itu diaktifkannya. Nah, di hipofisis ini kan ada adenohipofisis, nanti diaktifkan di adenohipofisis sehingga terjadinya dihambat, ditekan ya ininya karena peningkatan aktivitas dopamin, sehingga menyebabkan penurunan prolaktin ya, sehingga respon sistem imunnya itu akan menurun. Kemudian untuk jalur nigrostriatal ya, nigrostriatal itu dia berada pada substansia nigra ya, dekat dengan PTA ya, di sebelah belakangnya nanti gue kasih gambarnya. Itu dari substansia nigra nanti ke striatum ya. Striatum itu untuk pergerakan gitulah, untuk aktivitas motorik, yang dimana kalau terdapat peningkatan aktivitas dopamin menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas motorik ya di sini. Nah, selanjutnya itu ada peningkatan aktivitas dopamin di mesokortikal ya, atau di ventral tegmental area ya, yang menyebabkan terjadinya menembakkan ya neuron-neuron atau interneuron ya ke korteks prefrontal medial atau korteks prefrontal sekitarnya ya, di bagian depan frontal otak ya, yang dimana itu kan fungsinya untuk keputusan, perilaku gitu-gitu kan. Itu juga akan menyebabkan
terjadinya gejala negatif ya, yang dimana itu terdapat gejala seperti afek datar ya, kurangnya gairah, kayak dia udah gitu kaku orangnya kayak gitu, kemudian dia hilangnya ekspresi emosi. Kemudian karena dia korteks prefrontal medialnya fungsi untuk keputusan, maka kalau dinyatakan pasiennya itu mempunyai penyakit skizofrenia atau psikotik akut, itu maka dia kayak ini kayak bukan penyakit saya gitu kan. Jadi kayak dia insight-nya tuh buruk ya. Bisa derajat 1 atau 3. Biasanya kalau pasien baru tuh derajat 1 lah. Jadi dia menyangkal dia punya penyakit skizo atau psikotik. Nah, itu juga itu yang teori pertama ya, neurotransmitternya. Nah, teori kedua itu karena peningkatan aktivitas reseptor serotonin ya yang ada di nuklear AP ya. Nah, karena peningkatan aktivitas reseptor serotonin ini juga ini spesifiknya tuh berada di dendrit apikal sel piramid ya. Nah, di mana dia akan meningkat kalau misalkan reseptornya aktivitasnya naik, otomatis nanti neurotransmitter serotonin juga bakal meningkat ya di nukleus AP. Nah, jadi nuklear AP ini juga akan mengaktifasi seluruh neuron di otak ya, sehingga menyebabkan gejala seperti halusinasi juga ya, halusinasi juga, dan juga ada ide bunuh diri ya, karena misalkan dia terdapat stres yang kronis ya, jadi lama-lama dia tidak tahan terhadap stres, jadi terdapat ide bunuh diri seperti gejala depresi. Kemudian untuk ininya secara singkat ya, farmakologinya ini kita bisa berikan antipsikotik tipikal jika gejala positifnya lebih dominan ya, seperti haloperidol atau chlorpromazine ya dan lain-lain ya. Itu juga akan menghambat aktivitas dopamin 2 sih lebih utama, yang dimana dia akan menurunkan gejala positif ya. Tapi hati-hati pada peningkatan aktivitas dopamin ini juga akan menyebabkan peningkatan prolaktin sehingga terjadi hiperprolaktinemia dan terjadi penurunan aktivitas dopamin yang ada di nigrostriatal, yang dimana ini bisa menyebabkan gejala efek samping ekstrapiramidal ya, extrapyramidal syndrome ya, seperti gejala-gejala Parkinson kan, seperti TREP kan, itu singkatannya tremor, rigiditas atau tremor, rigiditas, akinesia, bradykinesia, dan postural instability. Jadi dia jalannya getar-getar dan kaku. Kemudian kita lihat juga di sini karena antipsikotik tipikal itu banyak efek sampingnya, makanya dia diganti oleh antipsikotik generasi 2 yang atipikal ya. Itu contoh obatnya itu aripin ya, gampangnya kayak aripiprazol, risperidon, clozapine, olanzapine ya, yang sering dipakai. Itu menghambat reseptor dopamin 2 dan reseptor serotonin tapi parsial. Jadi dia menghambat reseptor dopamin 2 dan serotonin, tapi dia menimbulkan efek samping yang lebih rendah ya. Jadi dia tidak terlalu banyak terjadi hiperprolaktinemia dan menurunkan gejala ekstrapiramidalnya pada antipsikotik generasi kedua ya, atau atipikal gitu. Nah, itu untuk patofisiologinya. Nah, ini untuk diagnosisnya berdasarkan DSM-5 ya, itu minimal ada 1 atau gejala lebih ya. Biasa pada psikotik seperti waham ya, waham apa bebas, terus juga halusinasi, entah nanti halusinasi auditorik, visual, gustatorik ya, atau halusinasi taktil ya, dan juga apakah terdapat bicaranya inkoheren ya, atau bicara kacau, flight of idea, word salad, atau apalah itu yang kacau-kacau lah ya. Kemudian kita lihat juga ya, itu durasinya itu pada psikotik akut itu durasi munculnya itu minimal 1 hari, dan dalam rentang waktu itu kurang dari 1 bulan ya. Kalau udah lebih dari 1 bulan itu dibilang skizofrenia. Nah, di sini juga ada, kita harus tanyakan juga apakah dia ada penyalahgunaan zat. Misalnya kalau psikotik murni itu tidak boleh ada penyalahgunaan zat, kondisi medis, gangguan bipolar, mood. Paling ring itu dia kayak misalkan dia pura-pura sakit untuk menghindari sesuatu. Kalau factitious itu dia pura-pura sakit tapi dia kayak untuk menarik perhatiannya, kayak caper gitu. Kemudian juga terdapat stresor yang jelas dan berat ya, jadi terdapat etiologi yang di riwayat penyakit dahulunya itu ada faktor-faktor psikososial yang tertentu gitu. Kemudian dari BPDGJ 3 ya, di sini kita lihat juga di sini dari F23 ya, dibagi lagi F23-nya gangguan psikotik akut dan sementara, ada yang
psikotik polimorfik akut. Nah, ini polimorfik itu artinya apa? Artinya itu dia kayak beragam gitu. Dia munculnya tuh beragam gitulah gejala skizofrenianya. Terus juga ada yang tanpa gejala skizofrenia, ada yang dengan gejala skizofrenia, ada liar skizofrenia akut, ada yang predominannya waham. Jadi dia tiap hari wahamnya tuh dominan terus tapi ganti-ganti gitu ya. Kemudian ada gangguan psikotik akut dan sementara lainnya, gangguan psikotik akut dan sementara yang tak tergolongkan, dan juga kita cek juga apakah terdapat stres akut atau tidak ya, tanpa atau dengan. Kemudian untuk tata laksananya, jika pada pasien psikotik akut ya yang sangat parah, kita langsung aja ya rawat inap ya, nggak boleh rawat jalan. Jadi langsung kita rawat inap di rumah sakit dan kita langsung diinjeksi ya antipsikotik yang ada injeksinya seperti haloperidol ya, yang saya contohkan ini intramuskular 5 mg per injeksi, dapat diulang 30 menit maksimal 20 mg per hari. Nah, jika sudah membaik ya untuk antipsikotik yang intramuskularnya, kita juga kasih antipsikotik oral evaluasi 1-3 minggu pertama ya, mulai dari dosis minimal ke dosis maksimal ya, atau dosis optimalnya. Nah, itu kita cek juga nih kalau misalkan dia. Nah, ini kan ada dua ya, ada antipsikotik generasi 1 dan antipsikotik generasi 2. Nah, cara memilihnya gimana? Nah, kalau dari saya yang tahu itu saya baca itu kalau antipsikotik generasi 1 itu dia untuk dominan gejala positif skizofrenia atau psikotik akut. Kalau antipsikotik generasi 2 itu untuk dominannya itu gejala negatif psikotik akut atau skizofrenia. Tapi misalkan dia di antipsikotik generasi 1 dia banyak gejala atau banyak efek sampingnya, boleh diganti ke antipsikotik generasi 2 yang atipikal atau antipsikotik yang lainnya yang lebih dikit lah efek sampingnya. Di sini juga ada ya yang sering dipakai tuh antipsikotik generasi 1 ada chlorpromazine ya, haloperidol, flurfenazine dan flurfenazine. Untuk dosisnya bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk antipsikotik generasi 2 tadi udah sama ya, aripin ya, aripiprazol, risperidon, clozapine, olanzapine yang biasa dipakai, ada yang lain juga. Kemudian setelah kita kasih antipsikotik oral juga dilanjutkan ya, kita evaluasi terus. Dan setelah terkontrol ya gejala psikotiknya, kita lakukan psikoterapi dan psikoedukasi dan menangani dan mengurangi stimulus penyebab pasien. Jadi kita mencari penyebabnya dan coba menanganinya untuk menguranginya gitulah. Seperti apakah terdapat stresor lingkungan, keluarga, ekonomi, dan kita lakukan CBT atau cognitive behavioral therapy. Kemudian untuk prognosisnya itu hati-hati ya untuk prognosisnya. Misalkan kita kasih obat ya, obat yang antipsikotik kan memang banyak efek sampingnya ya. Terutama untuk golongan tipikal ya, itu terdapat gejala ekstrapiramidal. Nah, dikasihnya apa? Langsung aja kita kasih obat trihexyphenidyl untuk menurunkan gejala ekstrapiramidalnya. Dan juga jangan lupa misalkan dia ada gejala sindrom neuroleptik maligna, kita harus titrasi juga obatnya atau bisa di stop dan kita ganti obat antipsikotik lain kalau terdapat gejala sindrom neuroleptik maligna yang gawat darurat. Kemudian untuk prognosis ini juga ada komplikasinya ya, misalkan dia terjadi timbul kembali gejalanya, misalkan dia putus obat atau dia nggak minum obat menjadi skizofrenia. Tapi biasanya sih prognosisnya sih baik ya jika dilihatkan terus menerus, jika dipantau pasiennya dan dievaluasi, dia akan kembali ke fungsi normal ya, atau tadi ya dia bisa buruk sih pada pasien skizofrenia yang gejalanya itu lebih dari 1 bulan. Biasanya kalau psikotik akut ya lumayan lebih bagus. Nah, untuk edukasinya itu kita kontrol pengobatan tadi sama ya, psikoterapi, berupa dukungan keluarga dan lingkungan sosial ya. Untuk pencegahan kita harus mengetahui faktor stres dia apakah dan kita akan menurunkan faktor stresnya untuk diadaptasikan. Kemudian meminta pasien kontrol sambil menceritakan progres terapi yang dijalani, menyadarkan akan kondisi penyakit pasien sehingga bisa mempercepat proses terapi. Ya, jadi itu ya, sekian untuk gangguan psikotik akut ya pada PPDGJ di F23. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.